Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam mata kuliah pengantar psikologi, saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis. Bersama saya Amria Rosida dari kelas BKI 1E. Yang pertama adalah sejarah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dipelopori oleh seorang dokter psikiatri, yaitu Sigmund Freud pada tahun 1896. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbenam itu diibaratkan alam ketidaksadaran manusia. Teman-teman bisa dilihat contohnya pada gambar di atas. Kedua, pengertian teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif yang mengemukakan tentang 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Psikoanalisis sering juga disebut dengan psikologi dalam, karena pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan yang terletak jauh di dalam ketidaksadaran. Selanjutnya, tujuan teori psikoanalisis. Tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran, conscious, hal-hal yang tidak disadari, unconscious, consciously, sedangkan tujuan khususnya adalah membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman-pengalaman masa kecilnya di mana pengalaman tersebut ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan agar kepribadian klien dapat direkonstruksikan. Teori psikoanalisis mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya, pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dalam alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. 2. Pendekatan ini memberikan sumbangan pada penelitian empiris bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung sejumlah instrumen diagnostik. Yang terakhir, pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan, termasuk histeria. Dan kelemahannya yang pertama, pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Kedua, pendekatan ini tidak terlalu berguna bagi konselor lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi. Yang ketiga, pendekatan ini berdasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikomunikasikan. Yang terakhir, pendekatan ini membutuhkan ketekunan. Pendekatan ini tidak begitu cocok dengan kebutuhan kebanyakan individu yang mencari konseling profesional. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. 1. Fase oral. Usia 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua, fase anal. Usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Ketiga, usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Selanjutnya, fase laten, usia 6 sampai pubertas.
Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang terakhir, fase genital terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai teori psikoanalisis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.